Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukses, tetap happy, insya Allah. Oke Ananda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai listrik arus searah. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy, channel YouTube Bimba Smart. Kali ini saya mau bahas materi fisika SMA kelas 12, kurikulum baru ya. Ini kurikulum lama sebenarnya materi kelas 10 tentang simpel konsep dari listrik dinamis. Di sini saya akan bahas bagian pertama ya. Sebenarnya simpel konsep ini saya bagi dua, listrik dinamis cukup luas. Di sini saya bahas lebih ke hambatan, resistor, lalu hukum ohm dan rangkaian seri dan paralel dari resistor ya. Pastikan tonton semua dari awal sampai akhir, semoga ini bisa membantu kalian semua. Jangan lupa subscribe juga biar update video dari kita. Juga follow Instagram kita @bimbel.smart ya, double R. Kita akan update lewat Instagram juga. Yang pertama tentang hambatan kawat. Nah, kalian harus tahu hambatan kawat nama lainnya adalah resistor. Didefinisikan R sama dengan Rho kali L dibagi dengan A. Jadi hambatan kawat itu ternyata tergantung dari hambat jenisnya, jenis bahannya apa. Di sini ada tabel ya tentang bahan dan hambat jenisnya. Kalau kita lihat logam itu rata-rata kecil ya hambat jenisnya. Nah ini termasuk non logam nih. Non logam ini besar ya, terutama kaca. Kaca ini hambat jenis paling besar ternyata ya. Lalu tergantung dari panjang L, yaitu meter ya satuannya. Lalu juga luas penampang kawat meter persegi. Nah, luas penampang kawat, kalau kita lihat kawat itu seperti pipa ya. Luas penampangnya ini didefinisikan seperti lingkaran ya. Jadi A-nya adalah pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat dipengaruhi oleh jari-jari lingkarannya, jari-jari kawatnya tersebut ya. Satuannya R, hambatan kawat adalah ohm. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi R dipengaruhi oleh hambat jenis dan panjang kawat, tapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Luas penampang makin besar, ternyata hambatan kawatnya makin kecil. Tapi kalau kawat makin tipis, makin kecil, berarti hambatannya makin besar untuk hambat jenis dan panjang yang sama. Kemudian susunan resistor. Nah, ini yang penting ya. Resistor tuh gambarnya seperti ini nih. Kalau kalian lihat realnya di misalnya, nah ini contoh misalnya motherboard gitu ya, motherboard komputer atau dibilangnya IC-nya dari alat elektronik. Kalian perhatikan itu ada benda-benda yang sangat kecil sebenarnya ya, resistor, lalu ada juga kapasitor dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sangat kecil. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya resistor nih. Warnanya macam-macam ya.
kalau kalian mau lebih dalam belajar tentang resistor, itu bisa lihat di internet juga ya. Tapi mungkin di tingkat SMA nggak belajar sampai menghitung warna-warna, mungkin cuma pengetahuan sekilas aja, saya nggak bahas di sini. Itu lebih ke ilmu elektronik ya. Jadi kalau kalian mau masuk teknik elektro, udah pasti akan belajar tentang resistor, belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai hambatan atau nilai resistansi dari suatu resistor ya. Nah, di sini untuk hambatan seri, dihitung hambatannya itu tinggal dijumlahin R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya ya. Contoh hambatan yang disusun seri seperti ini. Jadi kalian perhatikan kalau ada tanda yang panjang dan pendek, ini menyatakan yang panjang itu kutub positif, yang pendek kutub negatif. Nah, kalian urutin aja, dia akan mengalir dari yang positif, keluar dulu ya. Lalu akan nabrak hambatan yang pertama, nabrak hambatan kedua, nabrak hambatan ketiga. Nah, ini berarti saling nyambung, itu artinya seri. Lalu dia akan kembali ke kutub yang negatif. Nah, untuk hambatan seri, susunan seri itu kuat arusnya sama semua, tapi voltasenya atau tegangannya itu dijumlah ya, kebalikan dengan paralel nanti ya. Nah, susunan paralel seperti ini, dia ngitung rangkaian hambatan rangkaian totalnya adalah 1/nya, jangan lupa ya. Ini biasanya kalau udah ngitung 1/, lupa dibalik, jadi kalian harus balik lagi. Misalnya 1/R-nya adalah 1/2 tambah 1/3. Nah, ini kan kalau disamain penyebut kan 5/6, tapi ini masih 1/R, berarti R-nya adalah 6/5 gitu ya, atau 1,2 ohm. Jadi jangan lupa dibalik, ini yang suka salah. Nah, hambatan yang paralel contohnya seperti ini. Kalau kalian urutkan dari yang positif ke negatif, dia akan keluar lalu dia akan mengalami percabangan. Nah, inilah ciri-ciri dari paralel. Ada yang ke atas, ada yang tengah, ada yang ke bawah, kebagi 3 kuat arusnya. Lalu di sini akan jalan, lalu jalan, ke sini akan bergabung lagi ya kan. Nah, menjadi I totalnya. Makanya I-nya itu penjumlahan dari I masing-masing, tapi V-nya sama kalau paralel. Nah, itu ciri-ciri dari rangkaian paralel. Mungkin nanti lebih jelasnya di soal ya. Lalu berikutnya tentang hukum Ohm. Ini kalian juga udah harus tahu ya, hukum Ohm itu antara voltase dan tegangan itu berbanding lurus ya. Atau R didefinisikan sebagai V per I, atau V-nya adalah I kali R. Ini tadi ada hubungannya dengan hambatan seri paralel juga ya. Kalau kalian tahu V-nya sama, bisa ngitung I-nya. Ya, ini juga kalau tahu I-nya sama, bisa ngitung V-nya ya, dari hambatan R sama dengan V per I, atau V sama dengan I kali R. Dimana R itu adalah resistor, satuannya ohm, V tegangan, dan I-nya kuat arus, satuannya ampere ya. Ampere itu adalah salah satu besaran pokok, jadi kalian harus tahu ya. Berikutnya ada tentang energi listrik dan daya listrik. Ini juga pengetahuan umum, ya kan, SMP sebenarnya udah pernah juga. Energi listrik itu lambangnya adalah W, satuannya adalah joule. Lalu daya listrik lambangnya P, satuannya adalah watt ya. Satuannya watt. Watt itu adalah joule per second atau joule per detik. Dimana W itu adalah P kali T, atau P-nya adalah W per T. Lalu bisa kita ganti karena P itu juga sama dengan V kali I ya. P juga V kali I, ini bisa diganti jadi V kali I kali T. Lalu kalau kalian ganti I V per R jadi V kuadrat per R kali T, atau W-nya juga bisa I kuadrat kali R kali T. Ini sama aja ya, tiga-tiganya. Kalian hafalin satu aja lah, yang flat yang paling gampang kan. W sama dengan VIT sama W sama P kali T. Udah, ini dua rumus utamanya tentang energi listrik dan daya listrik. Nanti ini arahannya ngitung kebutuhan energi listrik. Misalnya kalian di rumah kan pasti punya alat-alat listrik ya. Misalnya kulkas 200 watt, dinyalain selama 24 jam, berarti 24 kali 200 watt. Itu buat ngitung energi listrik yang dibutuhkan. Arahnya nanti buat ngitung berapa sih tagihan listrik kalian, tagihan listrik di rumah kalian itu berapa. Tergantung dari kebutuhan listriknya. Oke, ini udah kurang lebih seperti ini energi listrik dan daya listrik. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita, juga Facebook kita. Semoga ini bisa membantu kalian. Thank you for watching. Bimbel Smart, your smart solution.